Di akhir zaman, Ka'bah akan runtuh diungkapkan dalam beberapa sabda Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang yang berkaki bengkok berkebangsaan Habasyah. Dari riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah melakukan tawaf di Baitullah semampu kalian sebelum kalian dihalangi untuk melakukannya, seolah-olah aku melihatnya sedang melakukan hal tersebut. Tanda-tandanya, berkepala dan bertelinga kecil, dia menghancurkan Ka'bah dengan beliungnya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang menjadi Imam Mahdi akan dibaiat di antara sudut tempat Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya melainkan oleh orang Arab sendiri. Dan bila mereka telah merusak kehormatan Ka'bah, maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab. Kemudian datang orang-orang Habasyah meruntuhkan Ka'bah yang setelah itu tak pernah dibangun kembali selama-lamanya. Dan merekalah yang menggali harta yang terpendam di dalamnya. Peristiwa runtuhnya Ka'bah akan terjadi nanti di akhir zaman menjelang kiamat. Di waktu itu tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang mengingat Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Semoga pagi Anda tetap penuh semangat dalam melakukan rutinitas dan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah sholat. Umat Islam di seluruh penjuru dunia mengarahkan sholatnya ke satu arah, yaitu kiblat ke arah Ka'bah sebagai syarat sah sholat. Ka'bah dinamakan juga Bait Al-Atiq, yang berarti rumah yang terbebaskan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, dinamakan Bait Al-Atiq karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan para pemimpin zalim menguasainya. Ka'bah telah dibangun lebih dari sekali. Pertama dibangun oleh para malaikat, oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, bangsa Quraisy di mana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ikut andil dalam membangunnya. Kemudian dibangun oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Namun dari semua riwayat, Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail adalah orang yang pertama mendirikan dan membangun Ka'bah. Walaupun tempat Ka'bah, yaitu satu dataran yang tinggi dibandingkan dengan sekitarnya, telah dikenal oleh para malaikat dan para nabi sebelum Ibrahim. Tempat yang tinggi inilah yang ditinggalkan dan dimuliakan sejak zaman dahulu sampai datangnya Nabi Ibrahim yang kemudian membuat fondasi dan bangunannya bersama anaknya Ismail. Nabi Ismail mencari dan mengangkat batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang memasangnya. Hingga dinding bangunan mulai tinggi, Nabi Ibrahim mengambil batu yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim, lalu meletakkannya dan berdiri di atas batu tersebut untuk memasang batu di bagian atas, dan Nabi Ismail memberikan batu dari bawah. Kemudian mereka berkata, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Lalu mereka tawaf mengelilingi bangunan tersebut. Nabi Ibrahim memulai pembangunan Ka'bah dengan membuat tinggi Ka'bah menjadi 4,5 meter dan lebarnya 16 meter dari Rukun Aswad sampai Rukun Syami yang di sisinya terdapat Hijr Ismail. Beliau melebarkan antara Rukun Syami dengan Rukun Garbi atau Barat menjadi 11 meter dan antara Rukun Garbi dengan Rukun Yamani menjadi 15,5 meter serta antara Rukun Yamani dengan Rukun Aswad menjadi 10 meter.
Penulis kitab Tarikhul Ka'bah Al-Mu'azzamah, Syekh Husain Abdullah Basalamah menjelaskan, Nabi Ibrahim membuat 2 pintu untuk Ka'bah dengan ukuran yang sama. Satu dari arah timur dekat Hajar Aswad dan yang lainnya dari arah barat dekat Rukun Yamani. Beliau juga membuat lubang di dalam Ka'bah, yaitu di sebelah kanan orang yang masuk dari pintu timur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta Ka'bah. Kala itu Ka'bah belum diberi atap. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah mengalami beberapa kali renovasi. Ka'bah dibangun kembali oleh kaum Quraisy akibat bencana banjir pada saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi Rasul. Bangunan Ka'bah dibuat hanya 1 pintu, serta ada bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah, yaitu Hijr Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Saat itu, pintu dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya. Pada masa itu Rasulullah mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali Ka'bah. Rasulullah bersabda, andai kata kaumku bukan baru saja meninggalkan kekafiran, akan aku turunkan pintu Ka'bah dan dibuat 2 pintunya, serta dimasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Hijr Ismail adalah tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam lahir dan diletakkan di pangkuan ibunya Hajar. Sebelum menghadap Ka'bah seperti sekarang ini, kiblat umat muslim menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Peristiwa perpindahan arah kiblat ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-12 pasca hijrah. Saat Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, kemudian turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sempat sholat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat berikutnya menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Wahyu yang turun tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 144. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dalam beberapa keterangan disebutkan ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa, hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Ketika itu kondisi Masjidil Haram yang merupakan tempat keberangkatan Isra dan Mi'raj belum berupa bangunan masjid, sebab masih dipenuhi berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Sehingga di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah belum bisa menunaikan ibadah sholat menghadap Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengapa perpindahan kiblat itu dilakukan. Orang-orang sufaha di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yang dimaksud dengan sufaha ialah kaum musyrik Arab, para pendeta Yahudi, dan seluruh kaum munafik, sebab ayat itu bersifat umum. Dahulu Rasulullah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Di Mekah, beliau sholat di antara Rukun Yamani dan Rukun Syami, sehingga Ka'bah berada di hadapannya. Namun, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah beliau hijrah ke Madinah, semuanya keberatan untuk menyatukan keduanya. Maka Allah menyuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pandangan itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Kemudian mereka berselisih. Para ulama terbagi atas 2 pandangan. Ikrimah, Abu Al-Aliyah dan Hasan Basri berpendapat bahwa menghadap Baitul Maqdis adalah hasil ijtihad Rasulullah. Ka'bah memiliki bagian-bagian tertentu dengan beberapa keistimewaannya. Hajar Aswad merupakan batu berasal dari surga. Yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun, semakin lama sinarnya semakin meredup dan akhirnya sekarang berwarna hitam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Saat itu warnanya lebih putih dari susu. Lalu dosa-dosa keturunan Adam membuatnya berubah menjadi hitam. Dan di hari kiamat batu Hajar Aswad ini akan dihidupkan. Dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad, demi Allah, Hajar Aswad akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah memberinya mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara, memberikan persaksian terhadap orang yang menyentuhnya dengan kebenaran. Saat tawaf, ada riwayat yang menganjurkan keutamaan menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia selalu menyentuh Hajar Aswad, kemudian mencium tangannya dan berkata, aku tak pernah meninggalkan perbuatan ini semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya. Bagian lain di sekitar Ka'bah adalah Maqam Ibrahim, merupakan bangunan kecil terletak di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan tersebut terdapat batu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri di saat beliau membangun Ka'bah bersama-sama putranya Nabi Ismail. Dari zaman dahulu batu itu sangat terpelihara dan sekarang ini sudah ditutup dengan kaca berbentuk kubah kecil. Bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim yang panjangnya 27 cm, lebarnya 14 cm dan dalamnya 10 cm masih nampak dan jelas dilihat orang. Dan dianjurkan untuk sholat di makam Ibrahim seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Makam ini semenjak zaman Nabi Ibrahim menempel pada Baitullah hingga pada masa khilafah Umar radhiyallahu anhu yang memindahkannya ke belakang ke tempatnya saat ini. Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa membiarkan makam tetap pada tempatnya akan berakibat sempitnya kawasan orang yang melakukan tawaf atau sholat. Maka ia memindahkannya ke tempat yang dianggap dapat menyelesaikan masalah. Ka'bah memiliki pintu yang terletak di bagian timur dan berada 222 cm di atas permukaan tanah. Tinggi pintu Ka'bah itu sendiri 318 cm, sedangkan lebarnya 171 cm. Pintu Ka'bah agak menjorok ke dalam sekitar 0,5 cm. Ka'bah memiliki kunci yang pada mulanya dipegang oleh Nabi Ismail alaihissalam, lalu diwariskan kepada putranya Sabit, lalu kepada anak-anaknya, lalu sampai kepada Khuza'ah hingga pada Qusay ibnu Kilab, kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Utsman ibnu Tolha, kunci itu diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan Utsman ibnu Tolha. Kunci yang sekarang ini turun-temurun itu berada di tangan Bani Syaibah. Bagian lain dari Ka'bah adalah Multazam, terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah berjarak kurang lebih 2 meter. Dinamakan Multazam karena dilazimkan bagi setiap muslim untuk berdoa di tempat itu. Setiap doa dibacakan di tempat itu sangat diijabah atau dikabulkan. Maka disunahkan berdoa sambil menempelkan tangan, dada, dan pipi ke Multazam sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Saat ini di dalam Ka'bah dari arah pintu masuk terdapat mihrab. Kemungkinan dibangun karena disitulah Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Selain itu, di dalam Ka'bah terdapat 3 tiang tegak sebagai penyangga atap Ka'bah yang terbuat dari kayu. Jarak antara tiang ke tiang lainnya 2,35 meter. Dinding-dindingnya dilapisi dengan batu pualam yang terbuat dari marmer dan dipahat dengan kaligrafi Arab yang indah. Atap dan dinding ditutupi dengan kain kiswah. Bagian kiswah yang menutupi pintu Ka'bah disebut Al-Barqaf dengan tinggi 6,32 meter dan lebar 3,30 meter. Sudut-sudutnya dihiasi dengan kalimat Allah Rabbi dalam lingkaran yang berjumlah 8 buah. Pada tengahnya terdapat 3 lingkaran bertuliskan Hasbi Allah. Pada bagian tepi kiswah yang menutupi pintu Ka'bah ini terdapat surat Al-Fatihah yang terbagi dalam 10 kotak. Di bagian atas termaktub ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Bagian dari Ka'bah berikutnya adalah Rukun Yamani yang merupakan sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Rukun ini sejajar dengan Hajar Aswad.
Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya menyalami atau istilam Hajar Aswad dan rukun Yamani saja. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya yakni Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa. Bagian di luar Ka'bah yang dibatasi oleh tembok melingkar adalah Hijr Ismail, yaitu tempat di mana Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan putranya Ismail ketika ia membawa mereka ke Mekah. Ia memerintahkan Hajar membuat bangsal di tempat tersebut. Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam Hijr berarti masuk ke dalam Baitullah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu aku ingin sekali masuk ke Baitullah dan sholat di dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menarik tanganku dan membawaku ke dalam Hijr seraya bersabda, jika engkau ingin masuk ke Baitullah, maka sholatlah di sini, Hijr, karena ini adalah bagian dari Baitullah, karena kau mau menguranginya di saat membangunnya kembali." Tidak terdapat dalil tegas yang menunjukkan bahwa Mekah merupakan pusat bumi. Akan tetapi, beberapa isyarat yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran serta keterangan para sahabat yang jalur periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa Mekah atau Ka'bah adalah pusat bumi. Dalam surat Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang berada di sekitarnya." Sebagian ulama mengatakan kota Mekah dinamakan Ummul Qura, yang berarti ibu dan Qura yang berarti kota, karenanya Mekah adalah pusat seluruh kota di muka bumi. Dan dari Ka'bah, Mekahlah bumi itu dibentangkan. Dari beberapa riwayat sahabat dan ulama generasi awal, diantaranya keterangan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan, Allah menciptakan Ka'bah 2000 tahun sebelum menciptakan bumi. Ketika itu arsy Allah berada di atas air seperti mutiara putih. Bumi berada di bawahnya seperti pulau kecil. Kemudian bumi dibentangkan dari bawahnya. Hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya 620 dengan sanad semua perawi Thiqah. Juga keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ka'bah diletakkan di atas air di atas 4 tiang 2000 tahun sebelum dunia diciptakan. Kemudian bumi dibentangkan dari bawah Ka'bah. Hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya 620 dengan sanad tidak masalah. Dua hadis tadi sebenarnya telah menjadi kenyataan ilmiah bahwa bola bumi ini pada mulanya tenggelam di dalam air berupa samudera yang sangat luas. Kemudian gunung api di dasar samudera ini meletus dengan keras dan mengirimkan lava dan magma dalam jumlah besar yang membentuk bukit. Dan bukit ini adalah tempat Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjadikannya lantai dari Ka'bah. Batu basal Makkah dibuktikan oleh suatu studi ilmiah sebagai batu paling purba di bumi. Dan dari wilayah inilah Allah Ta'ala terus-menerus memperluas daratan. Telah menjadi teori yang mapan secara ilmiah bahwa lempengan-lempengan bumi terbentuk dalam waktu yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan ini terus-menerus memusat ke arah itu seolah-olah menunjuk ke Mekah. Keajaiban Ka'bah juga diungkapkan secara matematis dalam angka, terutama bilangan desimal 1,618 yang didapatkan dari deret Fibonacci. Sebuah deret yang terkenal bukan hanya karena jumlah dari angka yang berdekatan sama dengan angka setelahnya, tetapi juga karena hasil bagi dari angka yang berdekatan memiliki sifat yang menakjubkan, yaitu mendekati angka 1,618. Keberadaan angka 1,618 ini tersebar di alam. Tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia memiliki sifat dimensional yang melekat dengan kualitas keakuratan 1,618 dibanding 1. Di alam, jumlah lebah betina selalu lebih banyak dari lebah jantan. Dan bila jumlah lebah betina dibagi dengan jumlah lebah jantan, di setiap sarang maka kita akan mendapatkan angka 1,618. Rasio tiap diameter spiral ke spiral berikutnya pada kerang laut spiral juga menunjukkan angka 1,618. Bunga cemara berspiral, susunan daun pada tumpukan tumbuhan, segmentasi serangga, semuanya memperlihatkan jumlah yang sama, yaitu 1,618. Dan angka ini ternyata ditemukan dalam posisi Ka'bah. Dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah titik sentral alam semesta.
Bila diukur jarak dari Ka'bah ke kutub utara dan jarak Ka'bah ke kutub selatan, di mana jarak terpanjang dibagi dengan jarak terpendek, hasilnya adalah 1,618. Begitu juga jarak dari Ka'bah ke barat dan jarak Ka'bah ke timur, di mana sisi panjang dibagi sisi pendeknya, hasilnya adalah angka 1,618. Begitu juga jarak diagonal Ka'bah di peta, dari jarak sisi panjang ke sisi jarak pendeknya dibagi 2 akan menghasilkan jarak 1,618. Jarak di mana Ka'bah ke timur dan ke barat lebih simetris dan akurat bila dibandingkan dengan jarak dari Greenwich Mean Time atau GMT di London. Nah, pemirsa setia Khazanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Tetap semangat beraktivitas dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.